Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asadiq Raufa dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 18466060. Kali ini saya di sini ingin menjelaskan mengenai pemangku wisata ekowisata bahari. Saya terdiri dari kelompok 2 orang, yaitu Jofiki Rahman dan saya Muhammad Asadiq Raufa. Baik, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau. Selain 5 pulau utama Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil yang jumlahnya ribuan. Sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis yang berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, maka potensi alam yang bercirikan kebaharian menjadi salah satu keunggulan atraksi alam untuk berwisata di Indonesia. Tentu saja pantai yang terdapat di Indonesia juga berjumlah ribuan. Pantai dan laut tersebut menyimpan berbagai potensi yang jika diolah dengan baik akan memberikan berbagai keuntungan bagi penduduk sekitar pantai yang merupakan bagian dari wilayah pesisir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dimaksud dengan sumber daya pesisir adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, dan sumber daya buatan, dan jenis-jenis jasa lingkungan. Baik, sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biodata laut lain. Sedangkan sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, dan mineral dasar laut. Manakala sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, dan tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. Mengenai ekowisata, apa sih ekowisata bahari itu? Secara singkatnya, ekowisata bahari merupakan jenis wisata minat khusus yang memiliki aktivitas yang berkaitan dengan lautan, baik yang dilakukan di bawah laut maupun di atas permukaan laut. Secara umum, ekowisata bahari mencakup 3 kawasan, yaitu di permukaan laut, di bawah laut, dan di pesisir pantai. Wisata bahari merupakan wisata lingkungan yang berlandaskan daya tarik bahari di lokasi atau kawasan yang didominasi perairan atau kelautan. Ekowisata bahari menyajikan ekosistem alam khas berupa hutan mangrove, taman laut, serta fauna, baik fauna di laut maupun sekitar pantai. Baik, kita memasuki pemangku kepentingan. Di dalam pemangku kepentingan ekowisata bahari ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan yang kedua ialah pengusaha pariwisata. Dan yang ketiga ialah pekerja di bidang pariwisata. Dan yang keempat adalah para wisatawan. Dan yang kelima ialah warga sekitar. Baik, penjelasan dari pemerintah. Yang pertama itu, di Indonesia misalnya pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah provinsi seperti Bali dan pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintahan bertanggung jawab mengelola dan mengatur industri pariwisata. Pemerintah berhak mendapatkan pajak dari industri pariwisata. Baik, yang kedua, pengusaha pariwisata. Pengusaha di bidang pariwisata terdiri dari pengusaha di berbagai bidang, antara lain adalah pengusaha perhotelan, pengusaha transportasi baik darat, laut maupun udara, pengusaha restoran, pengusaha jasa, travel, dan pengusaha periklanan. Pengusaha di bidang pariwisata akan berusaha mencari keuntungan untuk usahanya, namun mereka juga harus menjaga lingkungan dan bertanggung jawab pada stakeholder lain, seperti dengan membayar pajak kepada pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar objek wisata. Baik, yang ketiga, pekerja di bidang pariwisata. Pekerja di bidang pariwisata antara lain adalah pegawai hotel, koki restoran, dan pemandu wisata. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para wisatawan
dan berhak untuk mendapatkan gaji dan pendapatan yang layak. Baik, yang keempat, para wisatawan termasuk para pengunjung yang datang ke objek wisata maupun pengunjung yang datang untuk keperluan bisnis, mereka berhak mendapat pelayanan yang baik dan dapat menikmati objek wisata. Namun mereka juga bertanggung jawab untuk melestarikan dan tidak merusak objek wisata tersebut. Kelima ialah warga sekitar. Warga sekitar objek wisata berhak mendapat peningkatan kesejahteraan dari aktivitas industri pariwisata di lingkungannya. Namun mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Baik, mungkin itu saja dari saya dan mungkin akan diteruskan oleh teman saya yaitu Jofiki Rahman. Baik, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jofiki Rahman. Di sini saya akan menjelaskan yaitu stakeholder pariwisata dan 3 kategorinya. Yaitu yang pertama, pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam suatu daerah yang memiliki potensi. Jika memiliki potensi, maka stakeholder itu akan membangun dan membantu masyarakat mengembangkan sesuatu destinasi atau potensi yang ada di daerah atau tempat wisata tersebut. Langsung saja, pengertian stakeholder adalah atau pihak lintas pelaku yang terkait dengan suatu isu atau rencana. Bahkan ada berargumen bahwa stakeholder itu merupakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu, seperti memiliki tempat kampung wisata, memiliki potensi yang sangat bagus, ada pemandangan yang bagus, maka kita akan membangunnya dan mengembangkannya. Stakeholder pada bidang pariwisata juga merupakan sifat hubungan stakeholder dengan isu, sikap pandangan, dan pengaruhnya. Kategori stakeholder memiliki ada 3 berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruh stakeholder itu sendiri. Yang pertama adalah stakeholder utama atau primer, merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, tentu masyarakat atau tokoh masyarakat serta manajer publik. Kedua adalah stakeholder pendukung, memang tidak ada memiliki kekaitan kepentingan secara langsung, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan secara langsung, yaitu seperti lembaga, pemerintah, LSM, perguruan tinggi seperti WIB, pengusaha atau badan usaha. Terakhir adalah stakeholder kunci, yaitu memiliki wewenang secara legal dalam hal mengambil keputusan yang merupakan unsur eksekutif dalam levelnya. Sepertinya subjeknya seperti adalah pemerintah kabupaten, DPR kabupaten, dinas yang membawahi langsung yang berfungsi proyek bersangkutan. Baik, mungkin itu saja dari saya, Muhammad Asadikul Aufa, dan teman saya Jofiki Rahman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.